Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Oke, di sini kita akan ngebahas soal nomor 3 UTSA versi kedua 2024. Dan di sini kita akan membahas soal nomor 3 yang sepertinya topiknya terusus pada materi dinamika gitu. Oke. Oke, pertama-tama kita akan baca dulu terlebih dahulu soalnya tentang nomor 3 ini. Beban B bermasa MB 92 kg terikat pada sebuah tali tak teregang yang berhubung dengan beban A bermasa MA yang diletakkan di atas meja kasar melalui seutas tali ideal dan juga katrol. Lalu koefisien gesek statik dan kinetik antara benda A dengan meja itu adalah 0,5 dan juga 0,25 berturut-turut. Abaikan massa tali dan juga katrol, serta abaikan pula gesekan tali dan juga katrol. Nah, terus yang pertama, kita diminta tentukan massa minimum benda A agar sistem tersebut tidak bergerak. Lalu tentukan yang B ini, tentukan massa MA agar benda A bergerak dengan kecepatan tetap ke kanan. Lalu yang C ini, tentukan MA agar benda A bergerak dengan kecepatan tetap ke kiri jika gaya FA sama dengan 45 min I Newton bekerja pada benda MA. Oke, jadi pertama-tama dalam konteks soal dinamika itu yang terpenting itu adalah kita harus bisa menggambarkan diagram gaya yang bekerja pada masing-masing balok gitu. Jadi pertama-tama kita akan gambarkan diagram gaya dulu, sama yang paling gampang mungkin untuk yang B gitu ya. Dulu yang A, diagram gaya B. Jadi diagram gaya ini maksudnya apa? Diagram gaya itu adalah sebuah tools ataupun alat ya untuk menggambarkan gaya apa saja yang bekerja pada suatu benda gitu. Misalkan ini diagram gaya yang berada pada B. Jadi kita misalkan punya sebuah B ini, di dalam B ini ada gaya apa aja yang bekerja. Pertama pasti kalau misalkan lihat dari gambar, itu ada gaya tali ke atas kan, yaitu gaya T. T itu ke atas dan juga dia pasti memiliki yang namanya gaya berat gitu MG ke bawah. Jadi ini MBG ya, MBG ke bawah. Nah, ini adalah untuk yang diagram gaya yang B karena yang bekerja pada diagram gaya B itu hanya dua saja. Lalu selanjutnya sekarang kita diagram gaya pada A ya. Nah, untuk diagram gaya yang A ini kita juga sama. Kita gambarkan terlebih dahulu. Lalu kita lihat nih, yang paling gampang pasti tentunya dia memiliki gaya berat yang ke bawah. Itu ada gaya MG. Kan tapi karena dia bersentuhan dengan suatu meja gitu, maka dia akan memiliki sebuah gaya normal ke atas. Nih. Nah terus sekarang kalau misalkan dilihat di sini kan sebelah kanan nih dia ada tali gitu ya. Ada tali yang nempel gitu. Berarti ada sebuah tegangan tali yang menarik ke arah kanan gitu ya. Ini ada gaya T dari tegangan tali gitu. Nah selanjutnya kita kan tahu bahwa mejanya itu merupakan meja yang kasar gitu. Nah, berarti kalau misalkan dia mejanya yang kasar, maka akan ada yang namanya gaya gesek. Sedangkan arah gaya gesek yang mana? Arah gaya geseknya itu adalah arah yang berlawanan dengan arah geraknya. Kalau misalkan kita lihat ya gitu ya dari gambar gitu, pasti kan kalau misalkan arah gerak itu pasti arahnya bakal ke kanan dong, otomatis. Kan dia si B-nya pasti turun dong, nggak mungkin si B-nya tiba-tiba naik gitu. Soalnya ada gaya yang emang mendorong A ini ke kiri gitu. Jadi karena arah geraknya itu ke kanan, maka arah dari gaya geseknya itu adalah ke arah kiri gitu ya. Jadi ini F gesek gitu, F gesek. Nah, sekarang kan dimintanya adalah yang A itu tentukan massa minimum benda agar sistem tersebut tidak bergerak. Nah, maka karena dia adalah massa minimum benda agar tidak bergerak gitu, maka otomatis si gaya gesek ini harus gaya gesek yang statis gitu, karena dia dimintanya adalah ketika dia tidak bergerak gitu. Nah, selanjutnya setelah kita menggambarkan diagram gaya-gaya ini, apalagi yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan itu adalah kita memanfaatkan hukum Newton yang kedua, di mana hukum Newton yang kedua itu apa? Yaitu sigma F sama dengan MA kan? Sama dengan MA. Nah, tapi sih kan kita maunya itu adalah ketika benda A ini ataupun sistem ini itu tidak bergerak gitu. Maka ketika sistem ini tidak bergerak, otomatis kecepatannya nol dan juga kecepatannya nol. Maka kita bisa memanfaatkan yang namanya sigma F sama dengan nol untuk setiap kondisi gitu. Misalkan, jadi fungsinya apa? Fungsinya nanti kita bisa mengetahui gitu, berapakah massa minimum benda A ataupun MA itu yang diperlukan dengan memanfaatkan hubungan-hubungan antara diagram-diagram gaya yang udah diperbuat ini. Sekarang kita misalkan coba ya, dari misalnya kita tinjau, tinjau sumbu Y
balok, jangan balok deh, benda, benda B gitu ya, benda B. Dan ya, di sini kan benda B ini gayanya cuma ada pada sumbu Y ya, jadi kita cuma perlu meninjau sumbu Y aja. Jadi tinjau sumbu Y, berarti sigma FY, sorry, sigma FY, sigma FY itu tuh sama dengan 0. Nah sekarang sigma FY apa aja yang bekerja? Sekarang kita lihat di sini ya, di sini kan karena kita tahu bahwa ini kan arahnya berlawanan ya, T ataupun MG gitu. Sebenarnya bebas gitu. Kita mau milih mana yang negatif, mana yang positif itu sebenarnya bebas. Cuma sekarang kita lihat dari arah geraknya gitu ya. Karena kalau misalkan lihat dari arah geraknya gitu, arah geraknya kan pasti arahnya ke sini kan. Tadi kan yang tadi aku udah kasih tahu itu adalah ini ke kanan dan ini ke bawah gitu. Maka otomatis kalau misalkan arah geraknya kayak gitu, yang jadi nilai positif itu adalah yang arahnya searah dengan arah gerak gitu. Berarti dalam konteks ini, si MG ini adalah yang nilai positif. Jadi di sini MBG terus MG-nya kecil, sorry. MBG dikurangin sama tegangan tali sama dengan 0. Ya meskipun akhirnya sama gitu, sama-sama sama dengan MBG gitu ya. Oke, ini adalah persamaan ke satu ya. Kita simpan dulu. Ini adalah hubungan antara tegangan tali dan juga massa balok, massa B gitu ya. Massa B. Oke, selanjutnya kita udah mencari subuhnya pada benda B. Sekarang kita akan meninjau benda yang A. Meninjau benda yang A-nya, kita juga tinjau satu-satu. Misalkan yang pertama itu misalnya kita tinjau sumbu, yang gampang itu sumbu Y dulu. Sumbu Y untuk benda benda A gitu ya. Nah, dalam sumbu Y benda A juga sama, berlaku yang namanya sigma FY sama dengan 0. Jadi, sumbu gayanya tuh harus berdasarkan sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat nih dalam benda A. Lihat diagram gaya yang udah digambar tadi. Nah, dalam sumbu Y itu ada apa aja? Ada gaya normal dan juga ada MG dan. Nah, sekarang di sini karena dia dalam sumbu Y biasa gitu ya, dia kan tidak bergerak gitu. Maka kita bebas pilih mana yang positif, mana yang negatif. Misalkan di sini N yang ke atas yang positif, MG yang negatif yang ke bawah sebenarnya 0. Maka N-nya ini sebenarnya, oh ya di sini M-nya itu adalah MA ya, MAG ya, jangan sampai ketukar. N MAG. Oke, nah ini untuk hubungan antara gaya normal dan juga pasa gitu. Nanti yang gaya normalnya akan kita pakai untuk mencari gaya geseknya. Sekarang kan kita udah meninjau nih sumbu Y benda B, sumbu Y benda A. Akan tapi kita masih belum meninjau sumbu X pada benda A. Jadi sekarang kita tinjau nih. Tinjau sumbu X benda A. Nah, sama sigma fx ini sama 0. Nah, tapi sigma fx-nya ada apa aja tadi? Ada T sama ada gaya gesekan. Nah, sekarang karena arah geraknya nih ya, ini kan dalam sumbu X-nya dia akan bergerak ya. Dia bergeraknya kalau misalkan lihat dari gambar ini ke arah kanan ya, maka yang positifnya ini kita ambil yang kanan, yang si T-nya. T-nya ini positif, terus Fs-nya ini negatif. Maka kita akan dapat sini bahwa T-nya itu sama dengan Fs kan. Kan, oke mungkin aku tulisnya gini dulu deh. T-nya min Fs terus dengan 0. Nah, sekarang kita tahu ya bahwa Fs itu apa? Fs itu adalah mu kan. Mu S dikali sama gaya normal. Di mana gaya normal ini kita bisa pakai lagi. Gaya normal itu adalah mu S kali MA kali G. Ini adalah persamaan, ini kan terus persamaan dua ya. Persamaan dua, ini persamaan tiga. Oke. Nah, sekarang kita udah dapet nih nilai tegangan talinya. Nilai tegangan talinya itu adalah mu S MAG sama yang pertama itu T-nya itu sebenarnya MBG. Ternyata ini kan sama-sama tali ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat dari soal, itu tuh abaikan massa tali dan katrol. Nah, kalau misalkan diabaikan, maka T-nya tuh selalu sama gitu, mau T yang atas sama T yang bawah. Maka kita bisa dapatkan bahwa mu S ini kali MA kali G itu tuh sama dengan MB dikali G. Yang ini yang atas nih. Ini. Nah, terus berarti ini kan si G-nya bisa kecoret ya. Nah, ini kan G-nya kecoret. Nah, kita bisa dapat nilai dari massa MA-nya. Berapa kan nilai MA yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, nilai MA yang harus dipenuhinya itu adalah MB per mu S, di mana MB per mu S ini kan kita udah dikasih informasi ya bahwa MB-nya itu tadi di awal adalah berapa? 2 kilogram ya, sedangkan mu S-nya ini itu berarti 0,5 gitu. Nah, tapi di sini ya,
yang paling penting itu adalah ini kan kita mau menunjuknya agar sistem tidak bergerak gitu ya. Maka otomatis si MA-nya ini ini nggak terus ulang kan dia MB per US gitu ya. Nah, si MA-nya ini nih bukan sama dengan, akan tetapi MA-nya itu harus lebih dari sama dengan. Karena sebenarnya misalkan MA-nya kita dapat 4 kilo nih, misalkan MA-nya 4 kilo. Terus kalau misalkan MA-nya 5 kilo pun juga kan pasti bakal tetap diam gitu kan. Nggak bakal bergerak kecuali si MA-nya berubahnya jadi lebih kecil gitu. Misalkan jadi 3 kilo. 3 kilo kan malah MA-nya jadi lebih enteng, terus jadi bakal bergerak gitu. Tapi kalau MA-nya makin berat gitu ya, berarti kan makin berat otomatis dia bakal makin diem dong, makin diem situ. Maka di sini tandanya menjadi lebih dari sama dengan. Itu yang paling penting. Oke, tangan kita udah tahu nih bahwa nyata MA-nya ini harus lebih dari sama dengan MB per mu S. Sekarang MB ini kan kita udah tahu ya bahwa MB-nya itu adalah tadi 2 kilogram, 2 kilogram, sedangkan mu S-nya itu adalah 0,5 gitu ya. Nah, berarti kita tahu bahwa MA-nya itu agar sistem tidak bergerak itu harus lebih dari sama dengan 4 kilogram. Jadi dia jawaban untuk yang sub soal yang A. Oke. Oke, selanjutnya untuk yang sub soal yang B ya. Yang sub soal yang B ini kita diminta untuk menentukan massa MA juga sama, tapi agar benda A ini bergerak dengan kecepatan tetap ke kanan. Nah, sekarang kalau misalkan dilihat gitu ya, kan dimintanya adalah dengan kecepatan tetap ke kanan gitu ya. Berarti kalau misalkan dilihat dari ininya, dari diagram gaya itu tuh nggak bakal ada yang berubah karena eh ya gayanya nggak ada yang ditambahkan ataupun nggak ada gayanya nggak ada yang dikurangi gitu. Akan tapi ada beberapa bagian yang berubah gitu. Bagian yang berubah ini maksudnya apa? Jadi di sini kan kecepatannya tetap ke kanan. Nah, kalau misalkan kita lihat itu ya dari hukum Newton gitu kan sigma F sama dengan MA ya. Nah, kalau misalkan kecepatan tetap otomatis sama aja kayak gini dong. Sigma F sama dengan 0. Dan kalau sigma F sama dengan 0, ya maka nggak ada yang berubah dong sama perhitungan yang tadi gitu. Nah, maka ya hasilnya bakal sama kayak gini. Nanti kita bakal dapat di sini MA-nya itu adalah si massa A-nya itu harus bernilai segini. Massanya ini harus bernilai MB per, nah di sini yang bikin beda. Jadi kita tahu bahwa di sini MB-nya per mu S gitu. Kenapa per mu S? Karena dia itu dalam keadaan statik ataupun dalam keadaan diam gitu, tidak bergerak. Akan tapi kan sekarang dia bergerak gitu dengan kecepatan yang konstan gitu, yaitu tetap ke kanan. Maka dari itu ini yang berubah itu hanyalah koefisien geseknya aja. Yang tadinya mu S sekarang berubah jadi mu K ataupun kinetik gitu. Dan yang berubah lagi dia adalah sama dengannya gitu. Kalau tadi kan tidak berpengaruh gitu karena untuk bendanya diam, untuk sistemnya diam tuh masanya tuh lebih dari itu pun ya nggak apa-apa. Tapi sekarang untuk dia bergerak dengan kecepatan konstan, si massa MA-nya tuh harus tepat segini perbandingannya. Jadi kalau misalnya kita masukin ya, MA-nya berapa? MA-nya berarti kan ini sama aja kayak 2 per mu K. Mukanya berapa di sini? Koefisien geser 0,25 ya mukanya. Mukanya di sini adalah 0,25 kan kilogram ya. Maka kita akan dapat bahwa MA-nya itu harus bernilai 8 kilogram agar si sistem ini ataupun si benda A ini bergerak ke kanan dengan kecepatan konstan. Oke, itu adalah untuk yang eh soal yang B. Itu kelihatan simpel ya, gampang ya. Nggak ada bedanya soal sama yang A, yang ngebedain cuma mu S sama mu K-nya doang. Oke, berarti yang C. Yang C ini kita diminta apa? Kita baca ulang. Tentukan massa A juga sama nih agar benda A ini bergerak dengan kecepatan tetap ke kiri. Jika gaya FA itu tuh diberikan gitu ke arah ke kiri gitu pada benda MA. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat gitu ya dalam kondisi seperti ini gitu ya. Ini kan berarti terdapat tambahan gaya luar gitu. Nah, kalau misalkan ada gaya luar, otomatis si apa, diagram gayanya pun juga akan berbeda gitu yang terbentuk. Maka kita harus menggambar ulang diagram gayanya. Apa saja yang bekerja pada diagram gaya si A-nya. Oke, kita mungkin gambar ulang soal panjang gini aja. Kayak pertama-tama pasti ada yang namanya eh, gaya normal ya, kata sih ya. Gaya normal juga gaya berat tuh ke bawah. Nah, terus juga pasti akan ada yang namanya tali gitu ya. Kayak tegangan tali gitu ke kanan. Nah, tapi di sini yang ngebedain tuh sini. Yang ngebedain tuh ada yang namanya eh, gaya yang diberikan ke arah kiri gitu ya. FA di sini ada FA
FA ini baru diberikan arah kiri gini. Nih, ini ada FA. Terus kan dimintanya kita maunya soalnya apa? Agar benda ini bergerak dengan kecepatan tetap ke kiri. Nah, karena dia bergerak dalam kecepatan tetap ke kiri, otomatis gaya geseknya akan melawan gerakannya dong. Karena dia arahnya ke kiri, maka gaya geseknya arahnya ke kanan gini. Maka di sini adalah gaya gesek ya gitu. Dimana gaya geseknya ini adalah gaya gesek yang kinetik gitu. Oke, nah berarti sekarang kita udah bisa menggambarkan diagram gayanya gitu. Nah, sekarang kita akan menggunakan prinsip Newton juga yang tadi kita udah gunakan gitu dari sebelum-sebelumnya gitu, di mana sigma F sama dengan MA gitu ya. Sigma F sama dengan MA. Nah, ini sama konsepnya sama sebelumnya, di mana di sini yang kita mau adalah kecepatannya konstan ya. Kecepatannya konstan ke arah kiri. Berapakah massa MA gitu yang diperlukan gitu untuk sistemnya bergerak dengan kecepatan konstan. Maka pasti nilai A-nya tuh nilai 0 gitu karena kecepatannya konstan. Maka kita akan pakai sama konsepnya kayak yang tadi yaitu sigma F sama 0. Oke. Nah, ini kenapa kita gambarinnya cuma diagram gaya, misalkan kita tulis dulu ya, diagram gaya balok A ya. Nah, untuk balok B-nya tuh sama sebelumnya karena dia nggak berubah sama sekali kan. Dia yang gaya yang bekerjanya ya hanya tegangan tali ke atas dan juga gaya berat ke bawah gitu. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja sigma F dengan 0. Oke, mungkin dari yang B dulu ya. Kita misalkan sama gitu. Tinjau sumbu Y benda B. Ya sigma F ya gitu ya. Sigma F y sama 0. Maka di sini T min MBG sama 0. Maka ya T-nya itu sama dengan MBG. Nah, ini yang sama satu ya. Terus yang sekarang yang kedua itu adalah ketika sumbu Y, benda A ya. Benda A berarti sigma F Y sama dengan 0. Kita masukin nih, kan yang di dalam sumbu Y apa? Ada gaya normal sama gaya MG kan. Maka di sini ada M min MBG, MAG, sorry, MAG sama dengan 0. Maka di sini N sama dengan MAG. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, terus yang persamaan yang ketiga yang beda ini doang nih. Jadi, yang ketiga itu sumbu X, bagi sumbu X benda A, kita tulis nih sigma F X, yaitu sama dengan 0. Kita tulisin apa aja yang ada di dalam sumbu X-nya. Pertama, pasti ada yang namanya, ini kan ada apa namanya, tegangan tali. Pertama ada tegangan tali, terus ada gaya gesek, sama ada gaya yang baru ditambahkan, gaya eksternal gitu. Nah, sekarang kita lihat nih, sekarang arah geraknya yang mana? Arah geraknya ke kiri kan, karena kita diminta soalnya itu agar bergerak ke kiri gitu. Maka yang positif itu adalah yang arahnya ke kiri, dimana yang arah kiri itu berarti FA nih positif, yang ke kanan itu negatif. Berarti di sini kita tulis FA dikurangin sama T dikurangin sama FK gitu ya, GGC kinetik gitu sebenarnya nol. Nah, sekarang kan kita dimintanya apa? Dimintanya itu adalah masanya MA gitu yang diperlukan MA-nya itu berapa gitu. Nah, kita bisa mencari dari hubungan ini. Misalkan kita substitusin dulu deh. Ini kan FA ini kita udah tahu ya, FA ini ya tetap FA gitu. Terus ya udah ada angkanya dikasih tahu di soal. Sekarang kita substitusi dulu nilai T-nya. T-nya berapa? Di sini MBG ya. Terus FK-nya, min FK-nya kan berarti sama mu K dikali N. N-nya tuh, terus dulu deh, N gitu ya. Ya FK min MBG min mu K. N-nya itu adalah MAG ya. Nah, MAG. Nah, terus ini sebenarnya nol. Nah, terus kan kita diminta apa? Kita mau mencari itu adalah nilai dari MA-nya kan. MA-nya harus berapa gitu. Sebenarnya bisa kita substitusiin semuanya, terus ya baru dipindah ruas ataupun kita pindah ruas terlebih dahulu gitu. Ya kalau misalnya kita pindah ruas terlebih dahulu ya, kita akan dapat di sini, ini kan MA-nya, kita akan dapat di sini MA, atau mungkin kita tulis ulang deh ya. Kita- Nah, berarti ini mu K, G, ini sama dengan FA min MBG gitu ya. Berarti MA-nya ini harus bernilai FA min MBG per mu K kali G. Nah, kita tinggal substitusi aja deh. FA-nya kan tidak tahu ya. FA-nya adalah
45 nih. Nah, ini negatifnya ini hanya menunjukkan arahnya aja, bahwa arahnya tuh ke kiri gitu ya. Nah, berarti ini 45 dikurangin sama MB. MB-nya berapa? 2 ya? 2 misalnya sama 10 G-nya. Terus MIPA-nya tuh tadi kan 0,25 ya. 0,25 dikali sama 10 ya. Nah, nanti kita akan dapat MA-nya itu harus bernilai 10 kilogram. Oke. Nah, jadi agar sistem ataupun benda A ini bergerak ke kiri, itu tuh si massa MA-nya terus bernilai 10 kilogram. Jadi kunci dari mengerjakan tipe soal dinamika itu, kita harus mengetahui diagram gaya. Kita harus bisa menggambarkan diagram gaya. Agar kita tahu misalnya gaya apa aja yang bekerja, supaya kita bisa mencari hubungan antara tiap-tiap gayanya. Supaya nanti kita bisa mencari hasil akhirnya gitu. Ya sebenarnya kayak kita kan dimintanya adalah nyari MA doang gitu. Tapi kita ternyata perlu meninjau diagram gaya dari tiap-tiap benda gitu. Nah, itu untuk mencari MA-nya supaya MA-nya memenuhi, memang benar-benar memenuhi hubungan antara tiap-tiap gayanya. Oke, mungkin itu saja untuk soal nomor 3 ini yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Terima kasih sudah memperhatikan teman-teman. Terima kasih.